Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memulai novena Roh Kudus hari keempat dengan tema bertumbuh dalam kasih. Marilah kita satukan hati dan budi untuk memohon datangnya Roh Kudus dalam suasana yang penuh pengharapan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam pertemuan hari keempat malam hari ini kita diberi tema bertumbuh dalam Kristus. Namun sebelum kita melanjutkan renungan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Demi Kristus
Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang terkasih, bacaan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 30 sampai dengan 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus supaya tidak mendukakan Roh Kudus, yang berarti membuat sedih. Di dalam Yesus kita telah menjadi manusia baru. Sudah seharusnya kita meninggalkan manusia lama kita, dan dalam proses menanggalkan yang lama, kita mengenakan yang baru. Inilah peranan Roh Kudus yang secara aktif menolong kita. Maka kita akan mendukakan Roh Kudus ketika sikap dan perilaku kita menghalangi pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Kepahitan. Orang yang kepahitan adalah orang yang tidak mau mengampuni. Maka hatinya menjadi keras, tidak mau dibentuk dan diperbaharui oleh Roh Kudus. Kegeraman adalah suatu keinginan yang kuat untuk membalas, menghancurkan orang yang menjadi musuhnya, dan dalam prosesnya mendesak posisi pribadi orang yang menjadi musuhnya itu. Kemarahan biasanya muncul dari karakter yang ingin berkuasa, namun tidak dapat mendapatkannya, tidak bisa mendapatkannya. Kita marah karena tidak bisa mendapatkan apa yang kita pikir layak kita terima, atau karena merasakan kehilangan kendali atas sebuah keadaan. Kita jadi marah dan menjadi kasar. Kemudian pertikaian membuat keributan, atau pertikaian membuat keributan bisa merusak keadaan damai sejahtera, terjalin dengan keresahan, kegelisahan, merasa tidak puas, tidak merasa damai dengan diri kita sendiri, sehingga mudah terpancing untuk bertikai dengan orang lain. Fitnah, yang berarti melukai nama baik orang lain, menghujat atau mengeluarkan ucapan atau tuduhan yang tidak benar. Memfitnah identik dengan berbohong dan menipu. Kejahatan, berbuat kejahatan yang didorong oleh rasa benci atau iri hati. Biasanya kebencian dan kepahitan saling berkaitan. Hal-hal di atas adalah sikap
yang dapat mendukakan Roh Kudus, bukan hanya melukai hati Roh Allah, namun juga membuat karya Roh Kudus terhalang dalam hidup kita, serta menyebabkan tidak efektifnya pelayanan kita. Hal yang paling nyata ketika Roh Kudus berduka cita adalah kita kehilangan sukacita di hati kita, dan hubungan kita dengan Allah Bapa akan sangat terganggu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, mungkin itu renungan pada malam hari ini, dan kita garis bawahi bahwa kegeraman, kepahitan, terus fitnah, kejahatan, dan pertikaian itu menghalangi karya Roh Kudus, yang berarti mendukakan Roh Kudus. Sekian Bapak Ibu sekalian, semoga renungan pada malam ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih. Marilah kita lanjutkan dengan doa kaplet Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sungguh patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, datanglah hai Roh Pencipta, kunjungilah jiwa kami semua, penuhilah dengan rahmat-Mu, hati kami ciptaan-Mu. Gelar-Mu ialah penghibur, rahmat Allah yang maha luhur, sumber hidup, api kasih, dan pengurapan ilahi. Engkaulah sumber sabta kurnia, jemari tangan sang ilahi. Engkaulah janji setia Allah Bapa yang mempergandakan bahasa. Terangilah akal budi, curahkanlah cinta di setiap hati, segala kelemahan kami. Semoga Kau lindungi dan Kau kuatkan, jauhkanlah semua musuh segera, anugerahkanlah kedamaian jiwa. Dengan Engkau sebagai penuntun kami, kejahatan takkan mempengaruhi. Perkenankanlah kami ya Bapa, ajarilah agar mengakui putra, serta Engkau, roh dari keduanya, yang kami imani dan puji selamanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa dan bagi Sang Putra yang telah bangkit dari mati, serta bagi-Mu Roh Kudus pula sepanjang segala abad. Amin. Misteri yang pertama, dari Roh Kuduslah Yesus dikandung perawan suci Maria. Renungan dari Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dengan tekun, mintalah bantuan dari Roh Ilahi, serta perantaraan Bunda Maria untuk mengikuti kebajikan-kebajikan Yesus Kristus, contoh segala kebajikan, sehingga engkau dapat menjadi serupa dengan citra Putra Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri yang kedua, Roh Allah turun atas Yesus. Renungan dari Matius bab 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Peliharalah dengan penuh kesungguhan anugerah yang tak ternilai, rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwamu oleh Roh Kudus pada saat pembaptisan. Peganglah teguh janji baptis yang telah kau ucapkan, tingkatkan iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata, serta hiduplah sebagai anak-anak Allah dan anggota gereja Allah yang sejati, agar kelak engkau dapat memperoleh warisan surgawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri ketiga, oleh Roh Kudus, Yesus dibimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Renungan dari Lukas bab 4 ayat 1-2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Bersyukurlah selalu atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkan padamu saat menerima sakramen penguatan, roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Serahkan diri dengan setia kepada bimbingan ilahinya, sehingga di atas segala godaan dan pencobaan
Engkau berlaku secara perkasa sebagai seorang Kristen sejati dan prajurit Kristus yang berani. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri keempat, peranan Roh Kudus dalam gereja. Renungan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 dilanjutkan ayat 4 dan ayat 11. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia menjadikanmu sebagai seorang anggota gerejanya yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus, Roh yang turun ke dunia. Dengarkanlah dan patuhilah tahta suci, wakil Roh Kudus yang tidak dapat salah, serta gereja, pilar dan dasar kebenaran. Junjunglah ajaran-ajarannya dan belalah hak-haknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Misteri kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. Renungan dari 1 Korintus bab 6 ayat 11 dilanjutkan 1 Tesalonika bab 5 ayat 19 dan Efesus bab 4 ayat 30 sampai 9.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Janganlah padamkan roh, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sadarilah keberadaan Roh Kudus dalam jiwamu, peliharalah dengan seksama kemurnian tubuh dan jiwa. Ikutilah dengan setia bimbingan ilahinya, sehingga engkau dapat menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keluhuran hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kemurnian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung darah kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu
yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah novena Roh Kudus hari keempat telah selesai. Kita akan berjumpa kembali besok pada jam yang sama untuk melaksanakan novena Roh Kudus hari berikutnya.